Terus diviralkan banyak media sosial, sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kini makin marak diangkat usai sederet ungkapan keras soal tes DNA para habaib yang menimbulkan kisruh dan perpecahan hingga adu domba yang semakin hari semakin memanas. Kiai Imad yang mempunyai keberanian dalam menyerukan keabsahan nasab Ba'alwi dengan klaim keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang padahal keyakinan bahwa habaib merupakan dzurriyyat Nabi yang sudah mengakar di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia dan dunia selama ratusan tahun. Semarak dan langsung menjadi trending dalam waktu singkat hingga banyak para tokoh besar Islam membahas siapa Kiai Haji Imaduddin Utsman sebenarnya yang mengklaim mempunyai segudang data dari hasil penelitiannya terhadap manuskrip kuno hasil tes DNA sejumlah habaib di dunia yang menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan Nabi melainkan bangsa Yahudi katanya. Hingga Buya Yahya dan para tokoh Islam menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ya Allah, itu mesti kebayang itu orang-orang fasik munafik Dajjal bisa dihidupi orang mati gitu kan, sakti mono udah mereka takluk sebenarnya, baru si iman aja datang udah pada takluk. Ya Allah ya Rabbi, itu ngeri loh. Saya sangat tidak ilmiah dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Bahwa si Sarban Poseidon ini awal terbentuknya kebencian terhadap salah satu oknum habaib, entah itu Habib Rizik atau Habib Bahar wallahu alam, atau dia benci keduanya, saya juga kurang tahu. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, sehingga dia membunuh semuanya para habaib tidak nyambung ke Rasulullah. Inilah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sosok ulama asal Banten yang di awal adalah pengikut FPI bersama Habib Rizik. Pintar dan paham serta mempunyai keilmuan agama yang tinggi, namun banyak diduga memiliki kebencian kepada Ba'alwi, berteman baik dengan Mama Gufron sang penjaga gawang neraka. Beliau lahir di Cempaka Kresek, Tangerang pada 15 Agustus 1976, anak dari Bapak Sarman dan Ibu Hajah Suara yang memiliki keilmuan Islam dengan titik fokus dalam segmentasi fikih, usul fikih, tafsir dan hadis yang dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu sorof, bayan dan ma'ani yang menjadi syarat utama seorang ulama yang dapat menggali hukum Al-Quran, hadis dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Ia pernah belajar di SD dan SMP Kresek, Madrasah Aliyah Serang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan UIN Banten, serta Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Disebut juga cicit murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang sejak kecil mendapat bimbingan dua orang pamannya yang merupakan ulama lulusan Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Mahfud bin Muhammad, Kiai Haji Sarif Jauhari bin Naib, Kiai Haji Jainuddin bin Mustafa, Kiai Haji Mahfud bin Satibi, Kiai Haji Muhammad Sampai bin Kiai Busro, dan Syekh Astari bin Maulana Ishaq. Kiai Imad yang terbilang memiliki garis keturunan yang soleh hingga disebut pertemuan para leluhurnya sampai kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden Indonesia, yaitu Raden Wiranegara Masyhur yang dikenal Syekh Ciliwulu bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri kearyaan di Tangerang abad 17 Masehi, pernah menjadi wakil cabang dan wakil pengurus NU Provinsi Banten, ketua Rabitan Mauhid Islamiyah dan pengurus Nahdlatul Ulama Banten.
namun sederet karya ilmu yang dibagikannya terkait al-tasawuf, fikih tentang hukum speaker, ilmu mantik dan wajan syair Arab, hingga hukum tentang gelar Habib, akhirnya membawa sang Kiai Imad menghadapi masalah besar yang secara tegas dan berani membongkar nasab para habaib yang mengatakan bahwa pengakuan para habaib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah. Hal inilah yang saat ini masih menjadi kisruh panjang yang direspon banyak pihak hingga menjadi perdebatan panas makin meluas, hingga banyak disebut bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sosok pengadu domba, propaganda penyebar kebencian yang dianggap menjadi tokoh penting perpecahan di kalangan umat Islam di Nusantara, yang disebut berani menantang pembuktian 3 hari 3 malam, namun ketika diladeni sang begal nasab memilih lari, hingga sang penantang dijuluki Kiai Imad Al-Kaburi. Lantas untuk melihat ramai panas kabar beragam yang mengekspos sosok yang dianggap pembegal nasab tersebut, hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang diserukan Kiai Imad sebenarnya, inilah Buya Yahya dan Kiai Ahmad Jahro yang menegaskan hal penting soal ini. Apakah karena ada Habib Rizik atau Habib Bahar? Itu sudah ada dalam sejarah, dan setahu saya semua Habib itu punya silsilah. Silsilahnya teliti sekali sampai Nabi. Masya Allah ya. Kayaknya sekarang itu pembisik itu luar biasa ya. Bagaimana supaya umat Islam itu diadu, supaya bermusuhan sesama Muslim, dan ada yang mau itu loh. Saya berharap penjelasan jangan mau, jangan mau didu. Nabi pernah bersabda, manitta ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat, maka selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan, wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina. Ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku menisbahkan kepada selain ayahnya dan dia tahu bahwa itu bukan nasabnya, maka surga haram baginya. Tapi jika selama itu Anda tahu bahwasanya itu adalah ayah dan kakeknya, maka Anda pun tidak boleh menafikan atau mengingkarinya. Karena di saat sudah tahu nasab dari ayah dan seterusnya sampai kepada baginda Nabi namun mengingkarinya, alangkah besarnya kedzoliman kita. Maka siapapun dari kita jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang
karena menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain adalah sebuah dosa besar. Segeralah berubah dan mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah, bukan yang ada hanya permusuhan, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya dan Kiai Ahmad Jahro yang membahas polemik terkait pengingkaran nasab Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan dan contoh kebaikan secara umum bagi kita, dan bukan membahas Kiai Imad secara langsung sebagai penentu arah yang wajib kita ambil demi kedamaian sesama umat muslim, bukan malah membuat perpecahan yang membuat kisruh di kalangan umat Islam di Indonesia. Yang diduga bahwa Kiai Imad adalah orang alim yang baik, namun dimanfaatkan oleh orang besar yang mempunyai kepentingan buruk untuk menutupi sejumlah kasus besar di Nusantara. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa berhati-hatilah dalam berkomentar atau membuat statement yang bisa membuat kisruh umat Islam sehebat dan setinggi apapun keilmuan kalian, karena semua itu bisa membuatmu menuju kehancuran di dunia hingga di akhirat. Berusahalah bahwa ungkapan kalian sama dengan kenyataan, bukan karena kebencian, karena sebuah propaganda kebencian jika terus dilakukan, maka pintu gerbang perpecahan di antara umat Islam akan semakin terbuka lebar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan tentang siapa sih sebenarnya Kiai Haji Imaduddin itu. Dan video yang sudah ditayangkan dari awal sudah dijelaskan secara singkat dan tentunya secara jelas, dan juga ditayangkan beberapa ulama yang berpendapat mengenai pemikiran atau yang sering dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi bagaimana tanggapan para netizen terhadap video tersebut, dan bagaimana tanggapan netizen terhadap pernyataan atau terhadap pemikiran yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.